Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita dalam pembelajaran. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPA tentang energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Halaman 122. Siapkan buku pelajarannya. Mari kita bahas tentang energi alternatif. Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau yang memiliki jangka waktu habis yang lama. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau lebih dikenal dengan PLTS. Yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat sebagai PLTA. Yang ketiga adalah angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau dikenal dengan PLTB. Yang keempat, kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang terakhir adalah panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itulah pembahasan kita tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif mudah ditemukan karena ketersediaannya yang melimpah di alam. Namun, energi alternatif pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita cek kelebihan dan kekurangan dari energi alternatif. Yang pertama, kelebihan energi alternatif. 1. Energi terbarukan. Artinya sumber energi terbarukan sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Yang kedua, ramah lingkungan. Artinya tidak menghasilkan limbah yang akan membahayakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, sumber energi gratis. Dengan mengesampingkan biaya produksi, sumber energi alternatif tidak perlu dibeli. Dan terakhir, pasokannya pasti melimpah. Itulah kelebihan dari energi alternatif. Ada kelebihan maka ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan energi alternatif ada 4. Yang pertama, biaya instalasi awal tinggi. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi. Salah satu alasan utama mengapa energi alternatif belum digunakan secara luas adalah karena penyimpanan dan biaya transportasinya masih tinggi. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Maksudnya adalah sumber energi alternatif sangat bergantung pada faktor-faktor alami. Dan yang keempat adalah belum efisien. Hingga saat ini, pembangkit dari sumber energi alternatif belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Bu harap kalian tuliskan hal-hal pentingnya di buku catatan kamu untuk bahan belajar lagi. Dan untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan latihan soal yang ada di halaman 124
nomor 3 dan nomor 5. Silakan kalian kerjakan di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa.